Kamu pasti pernah mengalami ya ketika entry buy, kok harga malah turun. Ketika entry sell, kok harganya malah naik. Padahal menurut analisa sepertinya sudah bagus ya, udah ngikutin trend market. Tapi sobat trader tahu nggak, pergerakan market itu ya memang tidak harus seperti itu ya. Jadi sobat trader kita jangan FOMO atau ngikutin pergerakan market sesaat. Misalnya lagi harga bergerak kencang, kita langsung masuk. Tapi sobat trader ada rahasianya, yaitu kita harus menunggu harga masuk ke zona-zona penting. Zona penting itu apa? Jangan skip video ini, kita bahas. Karena ini rahasia kesuksesan traders. Oke traders, jadi sebelum saya sampaikan ya mengenai zona-zona penting di dalam trading, ya di dalam market. Sekali lagi saya ulang sedikit saja. Jadi kita harus tahu dulu basic yang paling penting, yaitu adalah memahami trend market, yaitu market structure. Ya, cara membaca market structure atau trend itu adalah, jadi kita perhatikan formasinya, yaitu higher high, ya, higher high, ya, higher low gitu ya. Jadi ini higher high, ya, ini higher low, ini adalah uptrend, atau lower high, lower low gitu ya. Jadi lower high dan juga lower low itu adalah untuk downtrend. Nah, demikian harus tahu ya untuk formasi tersebut. Kemudian kalau misalnya lagi trending gitu ya, kita nunggu nih apakah harga akan lanjut tren naik, adalah menunggu break resisten atau break swing high, jadi namanya breakout structure. Nah oke, sobat trader, jadi kita pahami tren itu mulai dari time frame yang lebih besar ke time frame yang lebih kecil ya. Nah di sini saya kasih tips ya. Jadi kalau kesalahan-kesalahan umumnya adalah kalau kita entry sell saat di higher low. Higher low itu adalah seperti ini. Ini adalah low-nya itu lebih tinggi, higher low. Jangan sell di higher low. Tapi kalau harga naik ya, sell lower high. Tapi kalau low-nya naik atau higher low ya, berarti ini sebenarnya adalah indikasi uptrend, jangan sell. Oke, demikian juga kalau misalnya lagi uptrend, jangan kita buy di lower high ya, jangan buy di lower high. Artinya gini, nah ini mulai lower high nih, ini jangan buy. Kenapa? Karena bisa menjadi indikasi menjadi downtrend. Oke sobat trader, yuk kita langsung bahas saja yang penting ya, zona penting di dalam market. Yang pertama, kalian tentunya udah tahu nih ya tentang support dan resisten. Ini seringkali kita dengar ya, support, resisten. Support itu harga bawah, resisten itu harga atas. Nah, jadi misalnya harga naik ya, lalu harga turun. Nah, harga naik berikutnya adalah dia akan mengincar level high sebelumnya ya, yaitu resisten. Misalnya kalau dia tembus akan membentuk tren yang lebih kuat ya. Demikian kalau misalnya dia gagal, maka dia menjadi reversal dan menjadi peluang-peluang untuk kita entry sell gitu ya. Oke, kemudian order block. Ya, order block ini adalah bagian atau elemen dari smart money concept. Nah, order block itu adalah misalnya pergerakan market ya lagi naik lalu turun. Nah, ini biasanya candle bullish terakhir ini menjadi area ya, bisa disebut juga sebagai supply area atau bisa menjadi order block. Nanti misalnya harga turun nih, dia akan menguji lagi level tersebut, ya, area order block atau supply area gitu ya. Nah, disinilah kita menunggu ya, misalnya kita mau entry sell, kita nunggunya di zona-zona tersebut aja, atau kita misalnya mau cari buy, kita menunggu harga di zona bawah atau order block bawah atau namanya demand zone gitu ya sobat trader. Jadi area-area penting ini perlu kita pahami, baik support, resisten. Ini adalah support misalnya area-area harga bawah, kalau ini misalnya zona-zonanya ya. Oke, jadi order block atau area smart money ini area sebelum impulse kuat gitu ya. Lalu tempat institusi masuk, yaitu big players masuk. Jadi bagaimana big players itu trading ya, maka kita juga harus tahu ya, area-area seperti order block ini. Oke, kemudian area apa lagi sobat traders? Ya, berikutnya yaitu liquidity area. Liquidity area ini seringkali contohnya ini di gold ya, paling banyak terjadi, yaitu liquidity area. Nah, ini bisa dijadikan sebagai area atau daerah yang sering diambil oleh para big player untuk menyerap harga ya, untuk menyerap para stop loss para retailers gitu ya. Contohnya misalnya harga naik terus turun.
ya sampai sini, terus dia naik lagi. Nah, sebelum dia naik, dia bisa jadi akan mengincar ya level lower tersebut untuk diserap gitu ya, push. Nah, seringkali harga menembus sedikit ya di bawahnya. Ini seperti liquidity gitu ya, mengambil orderan-orderan, orang di sini udah pasang buy limit gitu ya, tapi ditembus di sini SL-nya, misalnya di sini buy limit, di sini SL-nya ditembus juga SL-nya. Habis itu dia mulai naik. Jadi seolah-olah ya si big players ya itu dia mengambil dulu zona-zona penting di sekitar liquidity atau swing bawah. Demikian juga di atas juga ada. Di sini namanya sell side liquidity, kalau di atas namanya buy side liquidity. Oke sobat traders, jadi kita perhatikan ya liquidity itu di mana, karena bisa jadi harga akan menguji tersebut, zona-zona tersebut ya, sebelum dia akan melakukan pergerakan arah sesuai dengan trennya. Oke, lalu kita juga bisa pakai Fibonacci retracement untuk mencari level-level atau zona-zona penting, seperti misalnya Fibonacci retracement 50 yaitu golden rasionya. Nah, untuk tren naik misalnya, tren naik kita bisa mengambil Fibonacci-nya gitu ya. Nah, retracement-nya berapa? Biasanya kalau 50% itu standar ya. Nah, di bawah 50% misalnya 61,8 itu berarti zona diskon. Harga lebih murah untuk kita cari posisi buy. Dan kalau misalnya tren turun ya, ketika harga turun gitu, nanti dia akan retrace. Nah, retrace-nya berapa? Misalnya di sini 38, di sini 50. Nah, di atasnya ini 61,8 atau 78. Nah, ini adalah zona-zona premium atau zona mahal untuk kita entry sell. Gitu ya sobat trader. Jadi pahami zona-zona penting tersebut. Coba kita lihat di dalam pergerakan market ya, khususnya di gold. Coba kita lihat ya. Mau punya bisnis sewa gedung mahal, belum gaji karyawan. Aduh, mahal banget ya. Kalau trading forex gak butuh tempat, fleksibel waktu, dan modal mulai dari $200 aja. Yuk trading sekarang di Java Global Futures. Oke sobat trader, sekarang kita lihat di sini ya swing high-nya. Oke sobat trader, nah ini market structure-nya. Nah ini adalah, mungkin kalian nanya ini apa sih, garis apa? Nah ini udah dibantu ya, ini namanya indikator zigzag, ada di MetaTrader ya. Di insert indikator itu udah ada otomatis, jadi kita terbantu juga untuk melihat swing high di mana. Ini swing low, ini swing high gitu ya. Lalu harga drop turun melewati low sebelumnya, jadi lower low di sini ya. Swing low, jadi ini lower low atau LL ya, ini L ya. Ini anggap aja kita mulai dari sini ya. Ini high, ini LH ya, lower high. Kemudian harga turun lower low, lalu naik lagi. Naiknya cuma sampai sini, berarti ini lower high. Nah, sobat trader, di time frame H1 ini berarti kita lihat market gold masih bearish karena lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini masih perjalanan bearish, berarti ini masih perjalanan sell. Nah, sekarang kita menunggu juga nih, ini adalah lower low-nya. Kalau misalnya harga menembus, misalnya sampai menembus lagi, berarti melanjutkan formasi atau market structure bearish, masih kuat bearish. Tapi kalau misalnya swingnya ya, swing low-nya cuma tertahan, misalnya low-nya turun cuma sampai sini misalnya, habis itu dia naik lagi, ya ini berarti higher low ya, higher low. Jadi higher low artinya tren turunnya mulai melemah ya. Tinggal menunggu aja di sini. Kalau high yang terakhir di break berarti terjadi change of character, berubah tren jadi bullish. Jadi kita jangan cari sell lagi, tapi jadi cari buy. Oke, sebagai contoh di sini ya sobat trader, seperti tadi ya kita lihat. Nah, zona-zona seperti ini adalah nih ya, contoh ini lower sebelumnya. Nah, ini adalah liquidity side ya. Jadi diambil tuh liquidity, habis itu harga naik. Gitu ya sobat trader. Nah, jadi kita perhatikan juga di sini level-level low, bisa saja harga akan menguji ke level-level tersebut untuk mengambil ya likuiditas, lalu dia harga mulai bergerak naik lebih cepat. Jadi sobat trader, bagaimana ini kalau lihat ya contoh di sini di time frame H1 ya, ada peluang apa kita lihat? Apakah ada order block di sini? Sepertinya kalau di H1 nggak ada order block ya. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, nah ini bisa kita jadikan juga ya sebagai demand ya, demand zone di sini ya, demand zone. Oke, demand zone di sini karena ketika harga turun ya, sobat trader, harga turun lalu terjadi pantulan candle bullish yang besar, berarti ini swing low ya. Jadi di sini sebagai demand zone nih. Jadi ketika harga naik lagi, maka kita bisa menunggu kalau mau buy-nya di sekitar level ini ya, karena ini adalah area demand zone. Nah, ini kalau misalnya berhenti, ya ini sudah berhenti swing ya, karena
Di sini candle bearish-nya sudah berhenti, lalu ada candle bullish, jadi ini sudah swing. Nah, kita bisa melihat berarti sekarang ini sudah terjadi higher low ya. Kita lihat ini low ya. Oke, ini low terakhir, ini low berikutnya, ini low berikutnya. Jadi ini higher low. Oke, ini higher low nih. Jadi di time frame ini saat ini kita lihat meskipun di H4 tadi masih bearish, tapi kalau perjalanan yang lebih pendek kita lihat di sini sudah terjadi change of character ya. CHOCH, change of character dari bearish menjadi bullish, cenderung bullish, yaitu dengan high terakhir dilewatin ya. Ini juga high-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi, lalu ini membentuk lagi higher high. Jadi untuk saat ini kita mencari posisi buy. Kenapa? Karena di time frame M30 ini cenderung bullish. Nah, cari buy-nya adalah di zona demand ini ya sobat trader, dengan SL-nya berarti di bawahnya di sini ya. Oke, sebagai contoh berarti saya mau pasang ya orderan. Itu orderannya di sini berarti ya, ini adalah sekitar 4520 ya, paling bawahnya 4513. Berarti 4510 untuk SL-nya. Oke, 45, kita 0,2 lot aja. Limit order. Oke, buy limit 4520 ya, atau 4521. SL-nya, stop loss-nya 4511. Dengan take profit 2 kali berarti 4532 ya, 4532. Nah, oke sobat traders. Jadi kita sudah memasang orderan ya di sini ya. Orderan di sini. Oke, ini kayaknya 1:1. Kita mesti bikin 2 kali ya. Berarti sini 42. Oke. 42 ya. Nah, jadi 1:2. SL-nya 100 di bawah lower-nya ya, TP-nya 2 kali lipat. Jadi ini sebagai contoh aja sobat trader, kalian juga bisa mencari contoh-contoh ya di time frame lain. Oke, selamat mencoba. Dengan seperti ini sobat trader, kita nggak perlu takut ya waktu kita buy harga turun ya, atau harga turun waktu kita sell harga naik. Kenapa? Karena kita sudah memperhatikan yaitu market starternya dan zona-zona pentingnya di mana kita buy dan di mana kita sell. Oke sobat traders, jadi itu ya. Jadi kalian sudah tahu ada zona-zona penting di market. Lebih baik menunggu dengan sabar ya, membuat setup yang jelas di zona-zona tersebut karena hasilnya lebih profitable. Oke sobat traders, kalau kalian suka dengan video ini, like dan juga subscribe YouTube channel ini, bagikan kepada yang lainnya. Dan kalau kalian mau buka akun di broker lokal yang aman dan terpercaya, buka akun di Java Global Futures.